Aku ngelihat kamu tuh berpotensi banget. Tapi kalau di Indonesia ini potensi aja kan nggak cukup ya. Yes. Aku ngelihat lagu kamu bagus, kamu singing so well ya, bagus banget sih menurutku. Thank you Kamu so bisa much. main gitar juga, good banget. Tapi kan pada kenyataannya viewersnya nggak banyak. Iya ya. Kecewa nggak sih kamu? Oh, di kecil tuh pengorbanan aku tuh banyak sebenarnya. Mungkin anak kecil tuh pengennya main sama teman-temannya gitu-gitu kan, hang out. Tapi aku tuh kayak jarang banget. Oke. Pas SD tuh kayak almost never. Oke. And I think that's worth it sih. Kamu pekerja keras dan public speakingnya bagus banget ya. Kan kamu kan jago banget nyanyi. Kamu pernah ikut nggak Indonesian Idol, ajang-ajang berbakat? Kalau ajang-ajang gitu aku nggak ikut. Kenapa? There is one reason. Manggung? Manggung juga dapat. Boleh nggak? Aku tanya jujur nih. Kalau misalnya aku mau panggil Nadine nih ke acara nih, aku harus bayar berapa nih? Wah, di-spill ya. Untuk makhluk selucu ini. Aku enaknya manggil dokter apa? Oh, enaknya panggil Koko dong. Oke. Enggak lah, bercanda. Terserah panggil apa aja. Tapi Koko panggil nggak apa-apa. Om juga sebenarnya pas sih. Jangan deh. Kamu umur berapa? Aku tahun ini 17. Tuh 17. Aku kelihatan kayak berapa umurnya gitu. Udah sempet googling nggak? Enggak ya, oke. Aku 27 kali. 27, makasih. Koko aja kalau gitu, Koko aja. Koko apa? Bener apa? Aku kalau umurku 20 tahun, kalau aku nikah, anakku segede ini. Tapi Koko belum punya anak kan? Oh, udah. Apa boleh kamu selucu ini? Jangan. Apa boleh segemes ini? Itu tuh rambut beneran ya? Iya, ini bener rambut. Kenapa kamu ngapain rambutnya? Rambutnya tuh aku bikin karena kan aku ngeliat kayak, kayak orang tuh susah banget bikin, bikin kuping. Terus aku pas itu tuh sebenarnya nih hairstyle gagal awalnya. Awalnya tuh hairstyle gagal. Nah abis itu aku kayak, tapi kamu lucu juga ya. Gagal, bukan Lady Gaga. Bukan, gagal. Gagal, tapi lucu loh. Really, thank you. Jadi kayak tikus-tikus gitu, lucu banget, so cute. Thank you. Sebenarnya ini harusnya Om kayak suka kucing. deh, Om. Anakku tuh 3. Gak kelihatan sama sekali. Really? Iya. Ya anakku 3, yang paling gede 10 tahun. Makanya aku bilang kalau umur 20 aku nikah, anakku segede ini nih. Iya. Aku tahun ini 38. Tahun ini 38. Serius gak kelihatan? Aku kira gak kelihatan ya. Thank you so much. Iya. Apa kabar? Nadine Abigail. Yes. Luar biasa. Aku tuh ngelihat di video TikTok ya. Scroll ya. Cakep nih cewek. Thank you so much. Lucu. Oh, thank you. Imut gemes gitu ya. Terus aku ngelihat kayak kamu nyanyi ya. Iya, aku suka nyanyi. Oh keren. Aku ngelihat kamu lagi baru aja launching lagu Coffee. You know? I know. Oh my gosh. Aku ngelihat That's an honor. MV kamu juga. Serius? Berarti Koko tahu lagunya? Tahu. Kita harus bikin bareng sih nanti. Nggak bisa aku. Gak apa, aku ajarin. Kalau liriknya gampang kan? Itu kan tentang kopi kan? Itu kamu lagunya. sendiri yang ciptain? Iya, liriknya. Serius? Kamu sendiri yang ciptain? Yes. Liriknya kamu? Liriknya sama lagunya aku juga. Nadanya juga kamu? Ih gila, seberbakat itu kamu? Amin. Serius? Nggak dibantuin orang? Kalau misalkan coffee, no. Tapi untuk aransemennya ada arrangernya. Oh iya dia aransemen dong supaya jadinya lebih asik kan kayak gitu kan. Tapi itu nadanya kamu? Yes, nadanya aku. Ih keren loh, luar biasa loh. Anak umur 17 tahun loh. Iya, itu sebenarnya lagu tuh udah lama banget. Itu aku bikin pas aku umur 14 atau 15 kalau nggak salah. Jadi pas itu tuh lagi di kamar, aku inget banget itu jam 11 malam, terus aku sambil minum kopi, karena aku suka banget kopi, right? Oke. Abis itu aku minum, terus aku kayak, aduh, apa bikin lagu ya tentang kopi ya? Terus jadi, karena mungkin otak aku di situ lagi lancar, jadi lagi 5G. Jadi udah jadi, cepet. Aku kelihatan bego banget jadinya. No. Tapi kamu dari kecil memang suka musik? Dari kecil sebenarnya aku awalnya piano. Justru aku baru mulai gitar sama nyanyi tuh pas aku masuk SMP. Oke. Keluarga kamu ada yang pencipta lagu kah atau penyanyi kah? Kalau pencipta lagu enggak, tapi mamiku suka nyanyi. Oh, mami suka nyanyi.
Oke, kita tanya bertahap ya, karena aku pengen mengupas tuntas tentang Adele, tentang Nadine. Panggilnya apa sih? Nadine, bener. Nadine ya, pengen kupas lengkap tentang. Aku susah ngomong ya kalau cakep ya kayak gimana nih. Tapi dia pantas jadi anakku, bukan jadi. Boleh jadi anak angkat. Oh iya. Aduh. Pintar deh dia ya, jadi anak angkat ya. Jadi adik angkat. jangan nanti gosip yang kayak gitu. Tapi kamu di Surabaya? Enggak, aku Jakarta. Oh, kamu di Jakarta? Aku orang Jakarta. Di mana? Di Jakarta Barat. Oh, oke. Masih SMA? Masih SMA. Kelas 2? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, oke. So, kamu kesibukannya apa? Nyanyi? Jadi kesibukan aku itu biasanya aku selalu nyanyi. Iya, jatuh. It's okay. Boleh nggak sih aku jadi gitar kamu aja? Kayak gimana rasanya digombalin om-om? Gimana ya? Bingung mau jawab. Tapi ya biasanya aku sibuknya nyanyi, terus aku ada latihan dance juga. Jadi mostly singing, making music, making YouTube videos, covers. Karena aku emang seneng konten juga kan. Jadi emang aku mau fokusnya di musik sih, di musik. Dan karena kebetulan aku jadi ketua OSIS buat periode kali ini, jadi lagi sibuk buat ngurusin cup sekolah sih banyak kan. Tapi kamu really like music ya? I love music. So, kamu lebih pilih mana? Sekolah atau musik? Itu gak bisa diduain sih. Maksudnya kayak mereka yang mana yang gak bisa diduain? Maksudnya dua-duanya tuh gak bisa di-compare. Karena menurut aku, without academic, I am nothing. But without music, I cannot be happy as well. Kalau disuruh pilih salah satu. Tentu kan kalau aku harus fokus dong. Yes. Atau kamu cita-citanya mau jadi apa nih? Cita-cita aku sebenarnya pengen jadi... Ini very, very general, tapi I really want to be a blessing to everyone through what I do and what I create. Apa? Jadi through music, definitely through music, through my videos. Tapi aku juga seneng banget ngomong. Aku tuh suka banget sama yang namanya ngemotivasiin orang dengan apa kayak with my words, with my actions, and I love kids so much. Jadi with academic, apalagi aku ngeliat tuh. Aku sebenarnya sangat tertarik dengan dunia akademis di Indonesia. Jadi aku kayak edukasi di Indonesia tuh menurut aku perlu ditingkatin lagi. And I'm really interested in doing those stuffs through music. Konkretnya pengen cita-citanya apa? Pengen cita-citanya guru jadi... TK? Enggak dong. Karena aku mendescribe dari sekian bahasa Inggris yang panjang itu, kayak guru TK kali. Enggak, sebenarnya kalau... Anak kecil aku hobi aja sih, tapi for my ultimate dream, I want to be a celebrity, an idol. Oh, an idol. Kali idol sekolahnya apa nih jadi? Idol sekolahnya sebenarnya kalau sekolah tadinya. Berarti nggak perlu sekolah tinggi-tinggi dong? Perlu dong. Kalau misalkan kalau sekolah tinggi, menurut aku it's a choice. Mungkin nggak semua orang mikir perlu sekolah tinggi, tapi buat aku sekolah tuh salah satu hal yang menyenangkan. I love learning. And I thought that learning is something precious. Selagi masih muda, kenapa nggak belajar? Kenapa tunggu tua baru bisa? Kenapa tunggu tua baru belajar atau baru milih akademis? Before it's too late, I prefer to do everything I can supaya di kemudian hari aku nggak bakal regret any of my decisions. Itu good banget. Keputusan kamu itu sekolah, kamu love music, tapi kamu pengen tetap ngelanjutin sekolah sampai setinggi-tingginya, itu good banget sebenarnya. Tapi at the end of the day kamu tetap harus memutuskan. Mungkin sekarang kamu kan belum ketemu jalur yang belum booming kan? Ya kan, belum booming, belum banyak yang nonton, mungkin belum jadi idol yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya nih anggap aja lah ya, setelah video ini boom, viewers kamu banyak, kamu ditawari nyanyi, manggung dan lain sebagainya. Berarti kan kamu harus pilih dong. Kamu mau sekolah atau mau teruskan nyanyi kamu? Karena kalau kamu fokus nyanyi, pasti kamu harus korbanin sekolah kamu. Kalau kamu bilang kamu mau sekolah, atau kamu bilang, dok aku mau ini dong, sekolah di Inggris misalnya kayak gitu ya, untuk menempuh pencapaian aku. Kamu kan harus tinggalkan semuanya. Itu udah aku pikirin dari SMP sih, karena jujur dari SD bahkan aku udah sering bolos sekolah. Aku jujur aja di sini. Jadi sejak SD itu aku udah sering banget izin sekolah. Tapi untungnya
aku bisa ngebagi waktu, aku selalu belajar tuh malam, jam 10 sampai jam 1 malam biasa. Wow. And that is why menurut aku kalau misalkan disuruh pilih satu, aku tetap gak bisa karena untungnya puji Tuhannya aku bisa ngebagi mereka. Okay. Jadi I know when to sing and I know when to study. Okay. Jadi kalau misalkan disuruh pilih ya still both of them. Cause I can mengorbankan waktu aku dari misalkan pagi sampai malam, sampai sore untuk beberapa hari for singing. But I know I have a break, I know I have a limit. Jadi I can spare more of my time to study as well at night. Oke. Iya. Kamu korbankan waktu kamu yang lain untuk bikin dua-duanya tetap seimbang bagaimanapun. Itu karena aku udah dilatih dari kecil, walaupun kayak di kecil tuh pengorbanan aku tuh banyak sebenarnya. Pengorbanan aku tuh mungkin anak kecil tuh pengennya main sama teman-temannya gitu-gitu kan, hang out. Tapi aku tuh kayak jarang banget. Oke. Pas SD tuh kayak almost never. Oke. And I think that's worth it sih. Oke, kamu pekerja keras dan public speaking-nya bagus banget ya. Thank you. Tapi kalau kuliahnya pengen apa kuliah apa? Kalau kuliah aku pengen hubungan internasional. I have few choices. Aku pengen either hubungan internasional, communication, or I wanna study kayak khusus buat bahasa Mandarin. Oke. Ya. Oke, Mbak. Di Indonesia? No, abroad kalau Mandarin. Kamu mau maksudnya aku bilang kamu setelah ini mau kuliah di mana? Kalau sekarang aku pengennya tuh di Indonesia. Indonesia. Cuman if I'm given a chance to be abroad, I would wanna go abroad as well. Tapi kamu akan meninggalkan karir musik kamu? Belum tentu, siapa tahu orang-orang di sana suka sama karya aku juga. Orang mana nih? Orang Turki. It's still in Asia. No, it's still in Asia. Aku pengennya ke Taiwan. I wanna go to Taiwan. Oh. Yeah. Oke, kita masuk ke lebih dalam ya. Tapi aku masuk pelan-pelan. Tapi kalau it hurts you, ngomong dengan aku ya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kan kamu kan, aku ngelihat kamu tuh berpotensi banget. Banget. Tapi kalau di Indonesia ini potensi aja kan nggak cukup ya? Yes. Aku ngelihat lagu kamu bagus, kamu singing so well ya, bagus banget sih menurutku. Kamu bisa main gitar juga, good banget. Tapi kan pada kenyataannya viewersnya nggak banyak. Iya. Kecewa nggak sih kamu? Oh, enggak sih, cause I consider myself lucky. Oh, still lucky? I consider myself lucky. Why? Because semuanya tuh berawal dari iseng. Oke. Yeah, that's why. Jadi aku sebenarnya awalnya tuh nggak ada niatan mau kayak jadi content creator, YouTuber, jadi gini. Bahkan awalnya tuh aku buka Instagram to play. Oke. I started from squishies. Oke. And then I started singing tuh karena kayak pas itu aku ngeliat kayak, aduh kayak keren banget ya orang bisa main gitar, gini-gini. Terus aku coba, aku tuh awalnya iseng-iseng doang di Instagram gini-gini. Loh kok orang suka? Awalnya justru aku bingung. I was shocked. Terus mamiku kayak, udah Din, you udah tahu gini-gini, coba bikin lagi. Kan orang suka, siapa tahu you can explore more in that world. Oke. That's why I consider myself lucky karena mumpung aku masih muda juga, tapi I understand why my viewers aren't so booming because I still have school. Okay. I know aku sekarang belum kayak fokus banget di sana, tapi I know once I focus in that, I hope that kamu bisa lebih baik dari itu. Dan kamu titik sekarang aja kamu tuh sudah lucky karena kamu tuh cuma do your passion ya. Yeah, actually it's just because I like it. Bukan ngejar apa ya. Bukan. Jadi cuma ngelakukan karena kamu tuh happy dan kamu tuh senang dengan itu. Kamu anak orang kaya kah? Enggak sih. Enggak sih, jujur aja no. Aku dari keluarga yang sederhana lah. Aku cukup lah, gak lebih sih. Enggak lebih, tapi cukup. Tapi semua biaya itu dari kamu sendiri sekarang? For now, buat video klip, pasti kan ada biaya tuh. Buat video klip, untungnya I have my manager. Oh sudah ada manajernya? Iya. Gue aja gak punya. So she sponsors me for my video clips. Oh ya? Iya. Tapi for school, untungnya aku dapat beasiswa juga kan, jadi membantu. Terus kalau misalkan barang-barang kayak, if I want to buy something, I buy it myself. Oke, kamu sudah bisa cari duit sendiri. Amin. Oh ya? Dari mana tuh? Dari YouTube pasti ya, sedikit banyak YouTube pasti tetap dapat dong. Ada. Oke, aku sudah lihat subscriber YouTube kamu juga. Jadi sedikit banyak pasti dapat juga ya. Endorsement. Iya. Oke. Mostly endorsement sih yang paling. Manggung? Manggung juga dapat. Oke. Ya. Boleh nggak? Aku tanya jujur nih. Kalau misalnya aku mau panggil Nadine nih ke acara nih, aku harus bayar berapa nih? Wah, di-spill ya. Untuk makhluk selucu ini. Mungkin aku nggak kasih digit pasti, maksudnya iya nggak apa-apa. Tapi it's
2 digit? 2 digit. Iya. 2 digit. Oke. Berarti bayar pakai ribuan masih nyosok lah ya. Apapun kan itu kan adalah bentuk penghargaan untuk kamu kan. Oke, itu berapa lagu Nadine? Berapa lagu itu tergantung demand sih, tergantung dia tuh acaranya apa. Kadang tuh bisa it varies from 1 until 8 songs. Oh, 1 sampai 8 lagu. Oke. Jadi emang tergantung acaranya apa, keperluannya apa, waktu yang dikasih berapa lama. Oke. Dan aku pakai band atau enggak, ya itu semua tergantung itu sih. Oke, alat musik apa aja yang Nadine bisa? Yang aku bisa gitar, piano, ukulele, I'm learning. Ukulele kamu bisa? Iya, ukulele. Wow, bakat musik kamu luar biasa banget ya. Mungkin karena aku suka. Jadi kayak aku pengen nyoba semua. Ya? Jadi bahkan kemarin tuh aku lagi belajar biola, pinjem punya temanku. Oh, iya. Kamu suka banget ya? Iya, aku suka banget. Din, aku tanya lagi lebih dalam lagi sedikit ya. Kalau misalnya suatu hari ya Tuhan berkehendak lain dalam hidup kamu, dia nggak mau buat kamu tuh jadi penyanyi dan kamu nggak pernah ngetop jadi penyanyi. Iya. Apa tanggapan kamu tuh? Apa tanggapan aku? I know God punya jalan lain sih buat aku. Karena aku suka banget belajar, jadi I know aku tidak akan sesat di satu area doang. Jadi aku bisa explore, bahkan aku kalau misalkan communicate, I feel like I communicate well with people. Good. Jadi that's why aku pengen kuliah yang gak ambilnya musik. Oh, oke. Itu buat cadangan. Oh, bukan cadangan. Buat cadangan. Jadi kalau misalkan aku sampai emang aku gak pengen nerusin di musik, aku bisa nerusin in business. In abroad tuh bisa Mandarin tuh udah oke banget buat di Indonesia ya. Smart anak ini ya. Dia punya planning, dia punya public speaking, dia punya skills juga. Ini maknya yang mana ya? Tante, boleh dijadiin adik angkat Tante? Bagus keren. Tapi kalau suatu hari nih, Tuhan mengambil sesuatu hal yang spesial itu dari diri kamu. Dia mengambil suara kamu yang bagus. Gak apa-apa sih. Maksudnya, gak tau ya, aku kalau misalkan suaraku yang diambil, I still have my fingers. I still can make music with my fingers. Okay. With piano, with my ears. Okay. Even though I can't talk, I can write. Okay. And then what else? As long as I have my passion and my brain. Okay. Kamu tetap akan terus berkarya ya? Yeah. Luar biasa. Iya. Nadine, ini kan kamu kan nyanyi kan? Apa sih harapan kamu? Harapan aku through singing. Harapan aku sebenarnya pastinya aku pengen banget, salah satu mimpi aku tuh untuk bisa konser di seluruh dunia. Wow. Yeah, I really wanna inspire people through my music. Okay. Not only that, mungkin gak semua musik tuh bisa diterima semua orang kan. Bisa aja genre aku gak masuk di kalangan apa, Tapi at least buat kalangan orang yang suka genre musik aku, I really wanna make them happy every day. Genre musik kamu apa? Genre musik aku tuh pas banget tuh selera aku bukan? Belum ya? Tapi aku suka indie. I like jazz. Indie itu yang sampai joget-joget, nari-nari itu ya? Itu Bollywood, beda lagi. Bukan indie. Mohon maaf ya. Om agak nggak tahu musik. Jadi apa itu indie? Kalau indie apa itu? Jadi indie tuh it stands for individual. Jadi kayak emang khasnya si singer tersebut. Jadi tiap indie tuh beda-beda. Kayak misalkan K-indie ya khasnya orang Korea sana. Okay. Terus indie music Indonesia, khasnya Indonesia. Contohnya lagu indie itu apa sih? Contoh indie Coffee by Nadine Abigail. Oh itu That's indie. Itu masuknya indie. Itu bukan pop. Kalau pop kan lebih banyak beats, tapi kalau ini kan ada akustiknya juga, ada flute-nya juga. It's a mix of like flute is a part of, it can be termasuk orkes bisa, country bisa. That's why itu termasuk indie karena there's no certain genre that fits the song into. Oh, oke. Yeah. So, penyanyi favorit kamu siapa? Tebak dong, tahu gak dok? Kok? Aku kasih clue deh. Ariel Noah? Bukan. Kalau dari Indonesia, aku ada satu sih.
Siapa? Yang jelas bukan Dr. Richard kan? Kalau favorite doctor ya mungkin ya. Oh, makasih. Iya. Tapi kalau favorite singer from Indonesia, Yura Yunita sih, Kak Yura Yunita. Yura Yunita, oke. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri aku setiap negara ada nih. Oke. Aku sebutin satu-satu. Barat dulu deh, Barat. Barat. Oke, kalau Barat, I really love Ariana Grande, oke. And Leve itu lagunya yang jazz gitu. Tulisannya sih Love, but it's actually Leve, how you read it. Oh, oke. Bukan Lavin. Lavin? Bukan, udah. Lavine. Oh, bukan. Bukan ya. Oke, kalau Korea? Kalau Korea, I like IU and New Jeans. Oh, oke. Kalau Jepang, ada satu composer, singer, songwriter favorit aku namanya Fujikaze. He's like my favorite. Kalau misalkan dari semuanya, aku paling suka Fujikaze. Ya. Oke, itu nggak tahu. Tahu nggak? Harusnya Koko tahu sih. Yang mana? Yang Shinanoga Ewa. Ya nanti deh. Ya nggak apa-apa. Nyanyi deh coba. Siapa tahu aku bisa jadi tahu. Tapi yang aku hafal lagu-lagu yang kurang terkenal. Nggak apa-apa. Siapa tahu aku tahu. Udah keluar asap belum? Kayaknya lagu Jepang yang aku tau itu cuma Yoasobi. Yoasobi aku tahu. Itu juga enak. I want to change the world. Apa itu? Gak tahu lagu itu? Gak tahu. Oh, so famous. Masa kamu gak tahu? Tanya mama itu tahu. Mama nggak tahu dia. Nggak tahu. Inuyasha tahu nggak? Inuyasha nggak tahu. Oh, Inuyasha nggak tahu. Oh my god. Dia belum lahir. Oh iya, dia belum lahir. Beda generasi kita cuy. Inuyasha. Tapi aku tuh paling bego banget di musik sebenarnya. Serius. Aku tuh paling bodoh di musik. Di sekolah dulu ya, nilaiku tuh rendah itu ada 2. Satu musik, satu lagi seni. Kalau dulu ke seni tuh. Satu lagi olahraga. Oh. Iya, olahraga tuh kok sebenarnya dapat 6 di rapot tuh pas-pasan. Sebenarnya guru tuh mau kasih 5, cuma nggak tega aja. Masa ada olahraga yang nilainya 5 kayak gitu ya kan. Jadi dibuletin ke 6. Seni juga sama itu. Ini nggak punya bakat sama sekali orang ini. Jadi 6 juga. Tapi Koko kan pinter bisnis. Oh iya. Iya. Betul. Kan setiap orang kebagi. Iya. Tapi aku juga pengen sebenarnya, kan keren ya kalau misalnya orang bisa alat musik itu keren. Menurut kamu cowok yang keren tuh ya gimana sih? Oh susah ya. Cowok yang keren menurut aku yang bijak, yang pemikirannya panjang. Oke. Yang tahu visi misi hidupnya apa. Oke. Dan udah jelas mau ngapain, plan A, plan B, plan C-nya gimana. Oke. Menurut aku sama yang sayang keluarga dan sayang Tuhan. Wah, itu aku. Tapi aku gak bisa musik sama sekali. Tapi aku tuh kalau ngeliat cowok aku gak kayak, I might be attracted to guys who can play music, tapi kayak buat to find a husband, I don't need him to be able to play music karena aku bisa musik kan. Jadi I need someone who completes me. Oke. Tapi kamu pernah pacaran gak sih ngomong-ngomong? Deket pernah kali, tapi kalau pacaran serius-serius gitu enggak. Iya. Belum pernah? Kalau yang serius banget iya enggak pernah. Enggak pernah serius banget. Kenapa? Karena pengen tetap fokus on myself first. Maksudnya aku tuh pemikirannya gini, kalau misalkan aku belum jadi apa yang aku mau, karena I wanna get someone who mirrors me. Jadi aku pengen sukses dulu baru baru milih lah. Oh oke. Oke Nadine. Nadine, ke depan mau apa lagi nih? Ada lagu lagi yang kedua? Ketiga? Iya, ada lagu lagi. Buat lagi sendiri? Iya, buat lagi. Aku pengen ini dong, nyanyi dong, kamu dong. Nyanyi lagu apa nih? Iya. Lagu. Aku nggak ikut. Kenapa sih? Ya kan kamu kan jago banget nyanyi. Kamu pernah ikut nggak kayak Indonesian Idol atau ajang-ajang berbakat? Kalau ajang-ajang gitu aku nggak ikut. Kenapa? There is one reason. Males Jadi, country-nya? enggak sih. Tapi suara aku tahu suara aku itu soft. My voice is for easy listening. Aku nggak bisa maksain suaraku yang halus buat compete with someone yang suaranya kayak emang udah dilatih lah buat kayak power yang kayak
gini-gini hardcore. Karena aku emang cocoknya buat yang kayak bossa nova, buat orang dengerin pas tidur, buat orang dengerin di cafe. Iya, the songs that they listen to when they study. Makanya aku lebih suka to entertain people rather than competing. Oke. Makanya kamu nggak pernah? Iya, enggak sih kalau. Dan nggak pengen ikut juga? Enggak tertarik juga. Nggak tertarik juga. Aku mendingan berkarya sih. Ya, aku mendingan bikin lagu. Tapi nggak iri gitu ngelihat kan kesempatannya justru akan lebih besar kalau misalnya kamu ikut ajang-ajang seperti itu. Kalau iri sih enggak, karena mungkin karena aku udah tahu aku pengen apa sih. Jadi aku nggak pernah ngemaksain, oh aku harus jadi bisa kayak gini nih, aku harus menang gini-gini, enggak. Yang penting I'm happy with what I do and people is happy with what I do as well. Oke. Sukanya lagu tipe genrenya apa nih? Love jazz. Gitu? Tetap love? Hah? Love tetap? Percintaan? Oh, genre theme-nya gitu ya, lyrics-nya. Kayak banyak lagu yang aku dengerin tuh puppy love songs. Abis itu, tapi aku gak suka lagu yang liriknya terlalu galau. Yang kayak liriknya sedih-sedih gitu tuh justru kayak Mahalini? Oh, kalau Mahalini I love her voice. Oh, voice her voice. Tapi lagunya galaunya kagak ya? I'm neutral sih kalau itu sih. Karena emang lagunya keren-keren kan. Kalau misalkan lagu Indo aku paling suka Menyesal. Itu karena aransemennya sebenarnya. Aransemennya tuh keren banget. Tapi for the lyrics mungkin karena aku jarang dengerin lagu-lagu Indo yang galau juga. Jadi aku gak tahu banyak. Tapi kan sebenarnya kalau di Indonesia ini lagu yang paling favorit itu adalah lagu galau. Lagu galau, yes. Daripada lagu-lagu yang indie yang kayak kamu buat kayak gitu, punya lagu galau itu lebih lebih cepet banget. Iya, lebih cepet. Kalau nggak lagu galau, lagu dangdut cepet banget. Iya, betul sekali. Itu bahkan temen aku tuh bisa nyetel dangdut di bus. Iya. Kamu bisa dangdut? Enggak. Aku gak pernah denger dangdut soalnya. Gak pernah denger dangdut? Oh, saya jarang banget denger dangdut. Kalau ini, kalau rap? Kalau rap, I listen to rap. Tapi bisa nge-rap juga? Kalau ada liriknya mungkin bisa dikit-dikit. Kita mau uji bakat di sini. Ini ada jurinya, Dr. Richard nih. ini. kita uji nyanyi dulu ya, boleh? Nyanyi lagu apa? Coba tes yuk, tes. Koko tahu lagu apa? Fly Me to the Moon or Coffee? Or you wanna listen to my song? Oke, silakan. Coba ya. Supaya enggak bisa dimonetize, lagu dia aja. Nanti kenanya sharing. Every time you walk by, there's no time to say hi. All my thoughts of you popped up, just like the latte filling up my cup. Be the caramel to my macchiato. You be looking sweet, just like Frappuccino. Telling how I feel will be my espresso. You're the only one, my first and last choco. Apa artinya itu? Itu artinya even though you don't know that I like you will always still be my first and last choco. Choco tuh kayak my first love lah. Oh, oke. Lagu itu untuk siapa sih sebenarnya? Lagu itu, nah ini fun fact yang lucu banget. Jadi kalau misalkan aku suka sama orang, tapi aku udah gak suka lagi, itu pasti aku lupa segala tentang itu orang. Kayak tiba-tiba amnesia gitu. Kayak seakan-akan amnesia tentang nih satu orang, dua orang gitu. Jadi mungkin aku tahu pasti itu teman sekolah aku, cuman aku lupa aku bikin lagu ini buat yang mana. Oh, tapi itu untuk adalah flirting kamu atau sukanya kamu, tapi kamu nggak ingat yang mana? Ada, tapi aku nggak ingat. Iya. Bahkan ini bisa juga buat kayak artis yang aku suka sih. Iya. Oke. Satu lagi lagu yang populer. Lagu yang populer. Lagu ini aja deh. Lagu siapa ini namanya? Yang kemarin baru keluar, Seven ya? Boleh. Lagu apa itu? Oh. Oke. Coba ya, tunggu. Aku cek. Okay, I found it. Pass.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. Night after night, I'll be loving you right. Keren banget Nadine. Thank you. Oke Nadine, mudah-mudahan nanti terus sukses di jalur kamu. Tetap pengen musik kan? Yes. Oke, aku doakan kamu sukses. Aku ngelihat tuh seneng banget sih sebenarnya. Thank you so aku tuh much. seneng ngelihat seorang anak muda yang good banget sih. Dan kamu tuh kayak happy banget di jalurnya kamu. Tahu gak kenapa aku tuh undang kamu? Iya, aku penasaran tahu. Aku penasaran banget karena jujur aku kan jarang nonton podcast, tapi aku tahu podcast. Oh ya? Iya. Pokoknya sering muncul di TikTok. Cuman kan biasa banyak kan adults, right? Jadi aku kayak bingung karena kayak aku pas dapet infonya aku tuh di sekolah. Bayangin aja aku lagi di sekolah, terus aku langsung kayak chat mamiku, "Mom, apa ini, Mom?" Terus aku bingung, iya aku penasaran banget. Oke. Menurut kamu kenapa aku undang kamu? Kenapa ya? I have no idea sih. Aku sering banget ngeliat orang-orang seperti kamu yang tadinya aku nggak nyangka kamu juga se-happy ini ya. Aku tuh ngelihat banyak orang-orang yang talented, berbakat banget, tapi seperti belum dilihat oleh dunia kayak gitu ya. Jadi masih kayak hidden gem banget ya gitu ya. Jadi masih banyak dan some dari mereka itu nggak ada yang tumbuh berkembang. Malah belum sempat tumbuh mereka sudah hilang kayak gitu. Ya, justru aku pengen ngangkat cerita ini, pengen kasih pandanganku tentang orang-orang yang seperti kamu kayak gitu punya. Tapi surprisingly aku ngeliat kamu tuh happy banget dengan apa yang kamu kerjain kayak gitu punya. Dan itu jadi pelajaran untuk kita bahwa kalian itu kalau mengerjakan sesuatu jangan bukan karena pengennya viral, pengennya viewers, pengennya apa, tapi lakukan itu karena memang passionmu, karena kamu suka, karena kamu bahagia memang di sana. Seperti kataku dulu ya, aku kerja ya mungkin kalau Nadine lihat aku kan as a pebisnis sukses gitu ya dengan bisnisku. Kalau orang lihatnya, wah Dokter Ica pendapatannya luar biasa. Kemarin jualan 41 miliar. Jualan lagi 8 miliar dalam 2,5 jam. Jualan lagi 5,5 miliar 1,5 jam. Aku nggak pernah lihat duitnya. Aku lakukan itu karena memang aku pengen berkarya. Iya. Dan sepanjang yang aku tahu, setiap kali aku buat karya, setiap kali aku buat prestasi, uang akan kejar aku semuanya. I agree to that. Itu juga cara pikir aku sih. Oke, jadi just do it, apapun itu, bikin aja karya yang terbaik dalam diri kamu. Dan untuk kalian semua juga yang seperti Nadine, lakukan aja, fokus. Ya investasikan ke diri kalian sendiri semuanya, ya pada akhirnya kalian akan menemukan jalannya. Kalau memang itu bukan jalan kalian, ya udah, paling nggak kalian sudah melakukan itu dengan hati yang bahagia. Betul, iya.